Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 27 sampai 31 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sini ya. Seperti ini, yang akan kalian dapatkan secara gratis di Telegram Antek Saham. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Tentunya kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak ya. Dari yang gratis, salah satu dan paling utama yaitu saham-saham rekomendasi, lengkap dengan trading plan-nya di sana. Oke? Yang mau bergabung boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung ya ke Antek Saham Premium secara gratis. Lebih tepatnya kalian akan bergabung ke grup yang ini, Valburi X Antek Saham. Untuk syaratnya kalian hubungi saja admin untuk mendapatkan syarat bergabung ke grup premium secara gratis. Yang mau bergabung di YouTube dengan biaya yang murah ya, hanya 1.000 per hari kalian boleh bergabung juga dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga ya di sini. Tentunya mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti video ini khusus pelanggan, mendapatkan juga saham menarik setiap harinya. Yang berminat, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari saham cuan dulu. Dan di sini banyak coretannya. Ini coretan di video minggu yang lalu yang saya jelaskan sedikit ya tentang pergerakan dari saham cuan. Ini kan saya hapus. Yang mau menonton penjelasannya, kalian tonton saja video di minggu yang lalu. Oke, dari sini saham cuan tidak terlalu banyak pergerakan ya di saat IHSG lanjut rally kembali, tapi saham konglomerasi cenderung diam ya. Yang bergerak itu dari perbankan, Big Banks, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, lalu ASI, Telkom, ya, ke saham-saham tersebut yang drive IHSG di minggu yang lalu, dan seperti Brand, Cuan, PTRO lebih cenderung diam. Nah karena perpindahan dari uang ini ya, maka saham konglo biasanya akan cenderung sideways. Lagi saham konglo sebelumnya sudah rally ya di sini di bulan Oktober awal ya, minggu pertama. Nah, sekarang gantian dulu yang ngedrive IHSG-nya. Nah, sekarang karena ada rejection-nya di area resisten 2290, maka view saya untuk saham cuan akan turun kembali ke area support terdekat di 2100 atau bahkan masuk ke area demand ya. Area demand kuatnya di area 1870 sampai 2100. Nah, di sini secara lancar coba kita cek ya. Oke, seperti ini pergerakannya ya menurun ya. Jadi secara kontrennya cuan akan cenderung turun dulu, minimal ke support 2100 dulu. Lalu jika bisa breakdown 2100, maka bisa turun ke area 2000 bahkan ke 1870. Setelah mencapai area demand ini potensi akan bergerak naik ya karena demand ini merupakan demand yang kuat. Di sini sebelumnya ada pergerakan naik ya yang bisa arah di sini ya. Kemungkinan akan ada pergerakan naik setelah mencapai area demand 1800 sampai lebih tepatnya di 2000 ya di sini. Tapi saya tarik sampai ke support 2100 untuk mendapatkan area yang lebih valid seperti itu. Jadi view saya untuk saham cuan ada potensi dia akan turun ke area 2100 bahkan ke area 2000 dan juga 1800. Jadi yang mau entry sekarang menurut saya belum ya, belum menarik untuk entry sekarang karena dia potensi bergerak turun dulu. Karena seperti yang tadi perpindahan uang ya, dari konglo ke saham seperti yang tadi Big Banks dan juga ASI Telkom. Lalu secara IHSG masih inflow ya, bahkan di hari Jumat 1 triliun ya inflow-nya, jadi masih bagus dan masih ada pergerakan naik di IHSG. Untuk cuan, seperti yang tadi volumenya cenderung rendah, semakin mengecil di sini ya. Volume hariannya juga mengecil, jadi untuk cuan akan lebih cenderung turun secara perlahan ke area demand, dan setelah mencapai demand akan ada pergerakan rebound nantinya. Jadi untuk sekarang, layback wait and see dulu untuk konglo, fokus ke saham yang ada inflow ya. Unilever juga bagus, ada pergerakan naiknya di minggu yang lalu cukup signifikan. Kita juga cuan di premium ya. Jadi untuk cuan akan turun dulu ke area demand, setelah itu akan bergerak naik ke resisten 2290 bahkan bisa sampai kembali lagi ke 2500 seperti itu. Oke. Yang nyangkut scalping di area 2300 menurut saya di cut loss dulu ya karena potensi besar dia akan
koreksi dulu, saham cuan akan koreksi dulu ke area support ya. Jika kalian hold ya bisa ke seretnya floating loss sampai ke angka hampir 20% lebih ya. Jadi lebih baik batasi risiko dan bisa pindah ke saham yang lebih ada inflow di minggu yang lalu, seperti itu. Lanjut, jadi seperti ini ya. Yang mau beli, saran saya tunggu di area demand-nya. Boleh kita buatkan trading plan-nya. Saya akan beli sekitar 1960. Biasanya dia akan spike ya. Di sini ada support jadi 2000. Biasanya akan ada spike ke bawah. Jadi akan saya beli dia pada saat spike-nya. Stop loss kurang lebih 10% supaya lebih aman. Lalu targetnya bisa jauh di 2290. Jadi potensi profit kurang lebih 16%, sedangkan potensi loss di angka 10%. Jadi risk ratio seperti ini saya masih bisa nerima ya, karena saya masuknya nanti untuk swing. Untuk scalping beda lagi, yang mau scalpingan ya bisa join ke antik saham premium. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA ada news positif ya, yang keluar di Jumat atau Kamis ya. Kalau TPIA resmi akuisisi Exxon ya kalau nggak salah, boleh nanti dibaca lagi. Dan di hari Jumat direspon market ya, dia bergerak naik, tapi setelah mencapai area supply, dia kembali turun ya, karena area ini merupakan area kuat, supply kuat ya. Untuk supply-nya akan saya perkecil dulu, saya mencari area yang lebih valid ya di sini. Saya tarik dari sebelumnya, sini, oke sampai sini, boleh lah. 7425 sampai 7425 ya. Jadi setelah mencapai area ini, TPI mengalami rejection, padahal bagus ya. Volume di awal dia ada HK yang besar ya, dan setelah itu dia turun kembali. Jadi dengan pola ini berarti kita katakan kalau ada seller yang kuat ya di area supply, sini supply yang ini ada seller yang kuat. Jadi setelah mencapai area supply, ada potensi TPI akan lanjut bergerak turun ke area support di 6700. Dan di sini trading plan sebelumnya ya, jadi masih cukup lama akan hit menurut saya. Jadi kita simpan dulu di sini. Oke. Jadi untuk TPIA view di minggu depan ada potensi dia akan sideways ya. Atau menguji kembali supply 7425 sampai 7600. Setelah mencapai supply dia akan turun kembali ke support di 6700 atau terdekatnya ke sini, support terdekat untuk TPIA di angka 7075. Jadi untuk TPIA belum saya sarankan untuk entry ya. Lebih baik tunggu dia turun ke area 6700, support kuatnya. Jika sudah mencapai area ini, kalian baru entry di saham TPIA. Sekarang, pergerakannya cenderung hanya naik jangka pendek, menguji supply, setelah itu akan turun lagi ke support 7075. Tapi jika ternyata di minggu depan bisa breakout supply ya, bisa ditembus ke atas, maka TPIA akan lanjut rally ke area resisten terdekat ke sini ya. 8175 sampai 8325. Jadi tetap perhatikan area supply yang menjadi kuncinya untuk minggu depan. Jika bisa di breakout, TPI akan lanjut bergerak naik, tapi jika tidak, TPI akan turun dulu dan lebih cenderung turun ke support 7070. Secara proxum, oke, mulai ada akum ya di hari Jumat tanggal 24. Tapi secara keseluruhan kita tarik dari tanggal 5 September coba ya. Terlihat ada distribusi di sini. Jadi secara proxum belum terlalu menarik, maka dari itu kemungkinan besar dia akan bergerak sideways dulu sambil nanti market maker ngumpulin barang ya. Biasanya dia akan sideways seperti yang tadi yang saya buatkan coretan-coretan yang tadi, yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Jadi ada potensi dia akan naik dulu ke area supply, setelah itu akan turun kembali ke area support, dan setelah mencapai support dia akan bergerak sideways seperti ini, dan nanti akan membuat suatu pola kenaikan secara teknikal dan akhirnya bisa bergerak naik seperti ini ya. Jadi untuk TPIA belum menarik. Jika ingin entry secara swing, lebih baik tunggu di area support. Tapi jika kalian scalper ya bisa saja manfaatkan volatilitas yang ada seperti itu. Oke, jadi belum menarik untuk entry. View-nya akan cenderung seperti ini, naik ke area supply, setelah itu akan turun kembali ke area support 7075. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Antam di sini mengalami penurunan kembali ya, dan support, oke, di sini di breakdown kembali menjadi resisten ya, 3390 menjadi resisten kembali karena sudah di breakdown, dan turun ke area support 3170 sampai 3070. Nah, di sini menurut saya view dari Antam masih akan positif ya, masih akan bergerak naik.
Cuma di sini bergerak turun karena harga emas ya mengalami koreksi waktu itu. Ya seperti ini, sempat mengalami penurunan, drop ya, kalau nggak salah 5% dari high-nya, coba kita hitung. Nah, bahkan sampai 8% ya, kalau dari high-nya untuk USD, jadi wajar saja jika Antam terkena koreksi juga. Jadi untuk Antam, menurut saya dia akan cenderung akan sideways dulu di atas area support 3000 ya, saya tarik ke area 3000 saja, atau di sini 3010 ya, 3000, cenderung sideways di atas support 3000, dan di sini akan saya tarik sebuah trend line, kita buatkan mappingan terbaru ya. Bisa kita buatkan channel seperti ini, dan dia akan bergerak di dalam channel nantinya ya. Biasanya akan ascending seperti ini ya, oke. Sebuah trend line seperti ini, dan nantinya dia akan membuat low-nya dulu, membuat low di sini. Dia akan turun dulu ke area support. Setelah mencapai support, dia akan bergerak naik kembali ke resisten. Jadi nanti boleh kita tarik sebuah trend line lagi di sini seperti ini. Nah, pola pergerakannya akan sideways di area trend line ini, dan nanti akan membuat satu konfirmasi teknikal apakah dia akan lanjut bergerak naik dan atau bergerak turun seperti itu. Untuk sekarang, karena harga emas masih koreksi, maka potensi saham Antam akan cenderung turun ke support di 3000 seperti itu. Secara line chart-nya juga tadi ya membuat pola pergerakan turun ya. Jadi harusnya Antam akan lebih cenderung bergerak turun ke area support 3000 atau bahkan bisa sampai ke 2830 ya. Jadi untuk minggu depan belum menarik untuk Antam karena cenderung bergerak turun, tapi akan lebih menarik jika dia masuk ya ke area support 3000 dan kita bisa akumulasi di sana. Jadi view saya untuk Antam, dia akan turun dulu ke area support 3000, setelah mencapai 3000 dia akan bergerak naik ke resisten trendline-nya, kira-kira di angka sini ya, 3160, oke. Jadi dia akan turun dulu ke area support 3000, setelah itu akan bergerak naik ke resisten 3160. Secara proxum, apakah ada akum? Nah, di sini di hari Jumat ya, ada jualan BBPD dan yang lainnya. AK-nya di sini masih jualan, oke. 1 minggu terakhir AK-nya akumulasi ya. Jadi masih bagus sebenarnya karena AK-nya akum. Dan di sini harga bergerak turun, jadi kita manfaatkan untuk beli di area bawah. 2 minggu terakhir apakah masih akum? AK KZ akum ya, masih bagus. Average-nya di atas kalau akum 2 minggu terakhir, tapi kalau kita tarik lebih jauh, coba kita tarik dari sini ya, pada saat dia bergerak sideways 26 Juni. 26 Juni di sini. 13 Juni saja. AK 3200, RX 3080, ZP 3200. Jadi rata-rata average-nya di 3200. Sedangkan harga sekarang di 3130, jadi sudah terdiskon kurang lebih ya 2-3% dari average bandarnya. Jadi menurut saya pergerakan turun di sini bisa kita manfaatkan untuk entry saham Antam dan menarik untuk swing sampai ke 3660 karena average dari bandarnya di 3200-an dan menurut saya tidak akan jual rugi di area tersebut. Jadi akan di markup lagi ke area atas. Oke. Jadi untuk Antam pantau saja area support 3000 dan juga support 2830 ya, yang paling penting. Support ini support krusialnya, jika support ini di breakdown maka buang dulu, jual dulu saham Antamnya karena potensi lanjut turun ke area support di 2600 sampai 2400. Tapi selama di atas 2800, Antam akan bergerak naik ke 3660 secara midterm-nya atau jangka menengahnya. Oke, jadi yang punya saham Antam, perhatikan support 3000 dan juga support 2800. Yang belum juga boleh perhatikannya. Yang mau baru entry di saham Antam, perhatikan support 3000 sampai 2800 yang menjadi area entry menarik secara swing untuk saham Antam. Sebenarnya boleh kita buatkan trading plan-nya seperti ini. Dengan potensi resiko kita ya, potensi loss di angka 7% jika kita entry di 2990 dan target kita di sini dulu 3450. Potensi profitnya di 15%, jadi sangat menarik menurut saya. Lalu target kedua di sini ya, 3610. Potensi profit di angka 20%. Jadi yang mau entry, ikutan trading plan ini boleh saja. Tapi dengan catatan perhatikan pergerakan Antam di area support 3000 dan juga 2800. Oke. Jika ada rejection, kalian boleh entry. Jika tidak,
ya sebaiknya jangan di entry dulu, seperti itu. Kenapa saya share trading plan-nya? Karena secara Broxo masih ada akumulasi, lalu secara teknikal dia berpotensi membuat pola naik, karena secara trennya juga masih dalam keadaan uptrend-nya seperti ini, masih uptrend. Jadi untuk Antam sangat menarik untuk di entry secara swing. Jika kalian scalper ya boleh saja perhatikan time frame yang lebih pendek seperti itu. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas sangat bagus. Di sini dia sudah keluar ya dari zona downtrend-nya dan cenderung bergerak naik. Apalagi dia membuat pola double bottom ya. Jadi harusnya untuk Pegas akan cenderung bergerak naik ke area resisten 1780, 1820 sampai 1890. Di sini trend line-nya sudah tidak valid ya, karena sudah di breakout area neckline. Dari sini ada sebuah area demand ya, yang menjadi area retest dari Pegas, yang bisa kalian gunakan untuk entry di minggu depan. 1670 sampai 1720. Oke, jadi view saya untuk Pegas, karena hit resisten 1780 dia rejection ya, jadi ada potensi dia akan turun lagi ke area demand. Setelah mencapai demand, bisa sideways dulu. Seperti ini ya, sideways dulu. Setelah itu akan lanjut bergerak naik ke resisten 1780, 1820 sampai 1890. Oke. Secara tren dalam keadaan uptrend, di sini juga dia membuat, sini kan saya hapus beberapa ya. Sini juga dia membuat area konsolidasi ya. Seperti ini, support ralanya di sini, resistennya di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia sedang konsolidasi di area support trend line dan juga resisten trend line-nya. Dan juga di sini sudah ada konfirmasi dia membuat pola double bottom, jadi harusnya untuk Pegas akan cenderung bergerak naik. Tapi jika kita cek ya, Broxomnya apakah diikuti akumulasi? Oke, akumulasi ya. Bahkan jika kita tarik dari Juni, AKZP, SSBB, SS ini cukup konsisten ya akumulasi di Pegas. Rata-rata average di 1700. Jadi untuk sekarang masih di area 1700, jadi menurut saya masih aman untuk entry di Pegas, karena average dari bandarnya di situ ya. Oke, jadi untuk Pegas sangat menarik entry di harga sekarang. Kalian boleh entry jika saya buatkan trading plan-nya ya. Seperti ini, jadi secara teknikal sudah ada konfirmasi akan bergerak naik. Secara Broxom juga ada konfirmasi bergerak naik, jadi menarik ya kita buatkan trading plan-nya. Stop loss di bawah support ya, di angka 1590. Target 1 kita buatkan di resisten seperti ini. Oke, jadi potensi profitnya di angka 9,88%, sedangkan potensi loss di angka 7,56%. Dan ingat ya, ini tidak akan tercapai dalam satu hari, mungkin memakan waktu bisa sampai 2-3 minggu ke depan, seperti itu. Atau bahkan bisa sampai sebulan ke depan ya, jadi yang cuan instan ya sebaiknya jangan masuk di saham dengan bobot yang besar ya, masuk saja ke saham gorengan, karena bisa naik 20-30% per hari, tapi untuk Pegas menurut saya belum ya. Targetnya di sini. Oke, jadi kita turunin saja. Oke, di sini 1880. Oke, menarik. Oke, jadi view saya pada Pegas dia akan turun dulu ke area demand 1670 sampai 1720. Setelah mencapai demand dia akan bergerak naik kembali ke area resisten 1780, 1820 sampai 1890 atau target kita di 1880. Selama di atas support 1605 maka pergerakan dari Pegas akan cenderung bergerak naik. Jadi perhatikan saja area tersebut untuk saham Pegas. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Yang mau dipandu lebih lanjut boleh bergabung kontak saham premium dengan cara hubungi saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.